Shalom Aleihim untuk ibu-ibu terkasih, anggota Pelkat PKP Jatipon yang ada di ruang ibadah ini, juga saya sapa yang ada mengikuti melalui YouTube dari channel YouTube untuk live streamingnya. Kisah ini ketika kami persiapan memang pembimbing kami mengatakan mungkin kita juga bilang sudah biasa, sudah sering didengar. Tetapi kiranya Roh Kudus malam ini memberi kita satu poin lagi dari kisah ini untuk apa yang dapat kita bawa untuk kehidupan kita. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya memang tugas pelayanan firman kali ini adalah menggantikan orang lain. Jadi saya kaget ketika Ibu Natali juga meminta saya, karena terus terang memang sudah 3 tahun saya lalu melayani Tabita. Kalau gabungan saya nggak tahu, mungkin udah 10 tahun lebih ya tidak melayani. Tapi ya ada maksud Tuhan, saya boleh melayani firman pada malam hari ini. Baik, dalam kita diarahkan untuk pembacaan Alkitab dengan tema yang berkat ada kutuk atau kutuk yang terdapat di dalam ayat 13 dari Kejadian 23 ini. Ketika itu ibunya berkata, "Akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah." Kita bahas dulu apa itu kitab Kejadian. Isi Alkitab tidak akan banyak berarti tanpa adanya kitab Kejadian ini, Ibu. Karena kitab ini menjawab beberapa pertanyaan penting tentang awal mula terjadinya manusia, awal mula terjadinya dunia, bagaimana terbentuknya masyarakat atau bangsa awal-awal, bagaimana awal mula dosa, tetapi juga menceritakan tentang adanya keselamatan. Juga terdapat kisah tentang lahirnya bangsa Yahudi, sehingga kitab Kejadian juga disebut sebagai kitab permulaan. Diyakini dia ditulis oleh seorang yang mempunyai mental yang tangguh. Disebutkan dia pastinya tinggal di istana Firaun, karena tidak mungkin menyusun kitab Kejadian ini jika tidak mempunyai hubungan yang luas. Hubungan yang luas dengan kesusastraan dunia kuno. Ternyata itu juga tertulis di dalam Kisah 7 dalam Perjanjian Baru ayat 22 tentang penulisan kitab Kejadian ini. Adapun penggolongan kitab Kejadian ini terbagi 2. Kisah tentang penciptaan terbentuk di dalam pasal 1 sampai dengan Kejadian Menara Babel di pasal 11. Itu untuk kelompok yang pertama. Dan pada malam hari ini, kitab ini dikelompokkan tentang kisah bapak-bapak leluhur kita, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf. Pembacaan Alkitab hari ini mengupas tentang yang terjadi di keluarga Ishak. Ishak pada hari kemarin kita sudah mendengar jelas siapakah sosok Ishak. Dia lahir ketika Abraham berusia 100 dan Sarah sendiri 90 tahun. Dia lama tinggal di Gerar, negeri orang Filistin, dan ketika di sana Tuhan berkenan menampakkan diri kembali dan menegaskan kembali janji Tuhan yang pernah diberikan kepada Abraham, ayah Ishak. Ada ibu-ibu yang tahu, mungkin baru baca Alkitab ini. Janji Tuhan kepada Abraham. Jika ada yang tahu boleh. Oke, saya bantu. Jadi janji Tuhan kepada Abraham ditegaskan kembali kepada Ishak. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan berikan keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kita kenal saat ini jadinya Israel.
Itu asal mulanya. Itu catatan pertama tentang janji Tuhan. Kita mana ada sosok Ribka di sini. Kemarin kita juga tentu sudah membaca ya, bagaimana Ribka bisa menjadi istri Ishak, di mana seperti dijodohkan ya. Musa menyuruh bukan pembantu, pengikutnya untuk mencari sosok istri bagi Ishak, bukan di tanah Kanaan tempat mereka tinggal saat ini, tetapi pengikut ini disuruh balik ke tempat asal usul Musa untuk mencari calon istri bagi Musa. Akhirnya dia datang ke Aram Mesopotamia di kota Nahar dan bertemu dengan seorang gadis muda yang cantik dengan ciri-ciri yang dinubuatkan Musa, sehingga akhirnya Musa menikah pada usia Ishak menikah pada usia 40 tahun bersama seorang muda yang bernama Ribka yang berasal dari negara bukan Kanaan. Jadi saya menekankan ini supaya ibu-ibu mengerti kenapa kisah ini kok bisa terjadi di keluarga yang taat pada Tuhan. Jadi saya asal usulnya seperti itu, dan sebenarnya kita dalam perkawinan nanti di aplikasi terjadi seperti itu bisa saja. Awal pernikahan Ribka mandul. Terjadi pergumulan. Tuhan menjawab pergumulan ketika Ishak berusia 60 tahun barulah Ribka bisa hamil. Tetapi saat itu anak-anaknya di dalam rahimnya bertolak-tolakan. Istilahnya kedokteran apa ya? Sungsang bukan kali ya. Pokoknya itu sangat menyengsarakan Ribka sehingga dia berteriak lagi minta petunjuk pada Tuhan. Tetapi firman Tuhan ini yang kedua ya. Tadi yang pertama dari Ishak berkata bahwa 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa ini akan terpencar dari rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang satu. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kejadian 25. Itu catatan kedua tentang firman Tuhan. Dalam bacaan ini kita juga mengerti, kita membaca tentang hak kesulungan. Artinya dalam hak kesulungan akan diberikan yang menerimanya memimpin keluarga dan memiliki lebih banyak hewan, tanah untuk keperluan keluarganya. Secara rohani, anak itu akan menjadi imam dari seluruh keluarga, menjadi perantara Tuhan dengan anggota keluarga, dan mempunyai otoritas ilahi dari bapaknya di dalam hal kepemimpinan. Saya jadi mengerti mengapa Tuhan berfirman kepada Ribka ketika dia hamil. Tuhan sudah merancang seorang dari kandungan ibunya. Juga firman Tuhan yang mengatakan Israel adalah anak sulungnya, itu terdapat di dalam firman Allah. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus bagi kita ke bumi mengamanatkan bahwa kita juga adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, setara di mata Tuhan. Apa yang terjadi dalam pembacaan Alkitab malam ini? Tadi saya sudah, jadi istilahnya momen sinetron, saya jelaskan dulu tentang karakter-karakter ataupun apa yang menjadi inti permasalahan sehingga bisa demikian. Kenapa Ribka bisa berkata seperti yang tema kita pada saat ini? Biarlah kutuk. Sebenarnya dia adalah orang yang dicintai suaminya Ishak. Sangat dicintai. Dia juga sabar ketika menunggu waktu Tuhan untuk hamil, juga ketika menahan sakit. Tetapi kenapa dalam pembacaan hari ini dapat terjadi seperti itu di dalam keluarga Ishak dan Ribka? Saya coba menganalisa mengapa itu terjadi. Ishak
sebenarnya juga pernah ragu kepada Tuhan, yaitu ketika dia memperkenalkan istri, tidak mau memperkenalkan Ribka sebagai istrinya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan menghadapi masalah itu dia tidak datang kepada Tuhan, sampai akhirnya Tuhan menegurnya melalui orang lain. Digambarkan kemarin Ishak setia, tetapi dia juga adalah manusia yang mempunyai sisi kelemahan. Dan ketika di pembacaan hari ini, keadaan Ishak usianya sudah tua dan berkurang penglihatannya, sehingga dia memanggil Esau dan mengarahkannya untuk menerima berkat. Mungkin kalau dalam tradisi Yahudi, anak tertua mempunyai kedudukan, sehingga tidak bertanya, seharusnya Ishak bertanya pada Tuhan ketika dia mau membagi berkat. Apalagi ini hal yang penting, hak kesulungan. Tidak terpikir olehnya juga untuk memanggil istri dan anak bungsunya Yakub untuk duduk bersama. Secara tidak sadar, dia memperlihatkan sikap yang lebih memperhatikan dan mengasihi Esau. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ini akan berdampak rasa ketidakadilan dalam waktu yang panjang. Ribka dituliskan lebih mencintai Yakub karena sering berada bersama dengan dia di rumah. Andai saja Ribka saat itu bisa juga berbagi kasih yang sama untuk anak tertuanya, dengan memahami bahwa perbedaan adalah sifat manusia dan alami. Seharusnya dia boleh melihat kelebihan Esau yang mencari makan, bahan makanan untuk keluarganya sebagai pemburu. Tetapi karena kasihnya yang melebihi kepada Yakub, dia tidak melihat itu, sehingga terjadilah hal seperti itu. Hal yang ketiga, memandang hak kesulungan secara duniawi, secara berlebihan, membuat Ribka melenceng dari ketaatan dan kesetiaannya pada Tuhan dan juga suaminya, sehingga merintahkan Yakub untuk mengambil berkat dari Ishak dengan cara menipu. Andai saja Ribka menyadari bahwa keluarga adalah hal yang terpenting dan Tuhan sudah membantu, sudah mengiringi dia dari masa kehamilan, mungkin dia tidak akan melakukan hal itu. Andai Ribka menunggu waktu Tuhan untuk mewujudkan janjinya dan tidak mengandalkan pemikirannya sendiri, mungkin dia tidak akan memutuskan itu sendiri untuk bertindak melewati masalah dengan cepat. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri yang akan menyertaimu. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau. Jadi ketika kita menghadapi masalah ibu-ibu, janganlah lari kepada hal yang lain karena ada janji Tuhan untuk kita. Ribka tidak sabar, tidak seperti Ayub yang berkata, Ayub 23, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Seandainya saat ini Ia menguji aku akan timbul nantinya seperti emas. Analisa keempat untuk sosok Esau dan Yakub. Andai Esau tidak menjual hak kesulungannya, tidak mengucapkan dari mulutnya untuk menjual hak kesulungan, dan Yakub menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan apapun dengan cara yang tidak dikehendaki Tuhan, mungkin kisah ini tidak akan terjadi. Akhirnya ibu-ibu yang kekasih, apa yang didapatkan dari peristiwa ini? Kehancuran. Berkat yang menjadi kehancuran untuk setiap anggota keluarga.
Ada rasa sakit hati yang memakan waktu panjang. Ishak dan Ribka harus kehilangan anak-anaknya. Yakub harus melarikan diri karena Esau marah. Dalam firman Tuhan, akhirnya memang Esau akan memaafkan. Tetapi itu memakan waktu yang panjang. Terjadi peperangan antar bangsa Egar. Dan Esau mempunyai beberapa istri. Jadi mungkin itu karena sakit hatinya dia kepada ibu ya. Saya tidak bisa itu, cuma saya mencoba menghayati kisah ini. Kenapa seorang bisa menjadi gelap seperti itu? Ada pokok-pokoknya. Sehingga dia tenggelam dalam dendam. Berkat yang diharapkan menjadi kutuk bagi perjalanan hidup keluarga mereka. Padahal tadinya kan kita tahu Ishak sangat diberkati Tuhan. Kekayaan sudah ada. Anak-anak 2 lagi laki-laki. Sangat ideal. Tetapi ya itulah yang terjadi pada malam hari ini kita baca. Ibu-ibu, apa aplikasi yang bisa kita bisa aplikasikan dalam keseharian kita? Pertama, bersikap adillah bagi anggota keluarga kita. Menjadi penopang doa bagi anak-anak. Tetapi ajarkanlah mereka untuk mempunyai iman yang tangguh. Tidak mendorong mereka meraih pencapaian dunia. Di dalam nilai, dalam pencapaian hasil materi. Tetapi hal yang mendasar dari anak-anak. Mereka sudah harus diperkenalkan kepada Tuhan. Percakapkanlah dengan mereka. Sempatkan waktu bertanya. Bagaimana hubungan mereka di luar? Bagaimana hari ini hubunganmu dengan adik kakak? Apakah engkau berbuat kebaikan? Apakah ada yang susah di luar sana? Sehingga anak-anak diberikan contoh dari kita sebagai orang tuanya. Apalagi ibu-ibu di sini PKP adalah seorang ibu. Di mana anak-anak berada dalam rahim kita. Di mana pusat kita bersama ibu pernah bersatu. Saya justru ini diingatkan oleh anak saya dalam seminar. Mah, ternyata benar ya saya harus dengar ibu. Karena kita kan pernah satu mah gitu. Jadi firman Tuhan tuh kadang-kadang bukan dari sini tapi dari orang sekitar kita. Ajarkanlah hal-hal yang utama kepada anak-anakmu. Bahwa nilai bahagia duniawi berbeda dengan nilai sukacita yang Tuhan ajarkan. Dalam ketiadaan, orang bisa bersukacita, tapi dalam kelimpahan materi, belum tentu orang memiliki secuil sukacita. Karena ini persekutuan PKP, marilah saya juga, terikat hati kita sekaligus kita bersatu langkah menyatakan bahwa kita saudara dalam persekutuan bersama Tuhan. Melangkah bersama dalam ketidaksamaan kita, tetapi ada visi kesamaan kita, bukan hanya sebagai slogan atau tema yang didengungkan dalam peristiwa tertentu, tetapi lakukanlah setiap waktu. Jika kita memang mengaku kita anak Tuhan yang percaya, ada yang mengatakan di gereja itu tidak ada korupsi. Benar ibu-ibu. Tetapi sadarkah kita kadang-kadang umat yang berada di ruang ibadah sering tidak sengaja memicu adanya orang yang mungkin merasa rendah diri untuk berada dalam persekutuan. Kadang saya tidak mengatakan kurang ekonomi, mungkin yang cukup ekonominya merasa canggung untuk ada dalam persekutuan ini karena anggapan gereja bahwa orang yang diberkati tidak adalah orang yang mempunyai kedudukan dalam gereja. Orang yang punya iman kuat adalah si A yang secara intelektual, secara ekonomi benar-benar diberkati Tuhan. Itu dalam nilai dunia. Yang hidup pas-pasan itu adalah orang yang mempunyai masalah. Benar nggak ibu-ibu? Kadang-kadang kita tidak terjebak dalam pemikiran seperti itu. Ibu-ibu,
Baiklah, mulai saat ini ketika kita datang beribadah atau bagi presbiter ketika kita mau persiapan, kita tidak memilih untuk duduk di dekat siapa, jangan berkelompok dengan orang yang itu-itu saja. Mungkin kita targetkan ini dalam satu ibadah, saya boleh mengenal satu ibu dengan baik ya, mengenal orang yang baru. Sehingga kita benar-benar mengerti bahwa kita adalah orang yang satu persekutuan. Jika mungkin mengenal pergumulan satu sama lain, kita tidak hanya datang, duduk manis, diam, dengar, pulang. Apa yang kita dapat dalam ibadah jika kita tidak mengenal sepersekutuan kita? Kita kadang tidak mengenal bahwa mungkin di antara kita ada yang sedang tertindas, atau ada yang punya pergumulan, merasa berbuat tidak benar, tidak dapat pengakuan di persekutuan dengan cara instan seperti yang akhirnya jangan sampai dia melakukan hal seperti Ribka, mengandalkan kekuatan pikirannya sendiri dan bisa lari dari persekutuan. Mungkin ya ibu-ibu, saya terpikir ketika persiapan ibu pendeta bilang, ibu pakai baju putih apa ungu ya, katanya ya Bu Elva ya. Jadi saya juga jadi tergelitik lagi ketika masa kecil ibu di PKP memang diajarkan, saya juga waktu itu malah didesak cepat mempunyai untuk seragam. Karena tujuannya apa? Supaya kita datang ke ibadah itu mempunyai tidak sungkan satu sama lain, tidak ada perbedaan sosial, mungkin juga lebih nyaman. Dan memang tujuannya pada saat itu supaya kita tidak menyibukkan diri untuk pergi ke ibadah, untuk mencari suatu pakaian mungkin yang kadang-kadang di sana akan ada ini, saya harus pakai yang lebih pantas. Saya mengajak mungkin PKP Jatipon dalam tahun ke depan secara mandiri bisa perlahan minimal misalnya 40% dari anggota PKP bisa mempunyai seragam yang pengadaannya boleh diatur. Kalaupun ada yang kesusahan, marilah bersama kita menopang supaya kita merasa lebih terdekat lagi. Mungkin akan lebih banyak ibu-ibu yang datang di dalam persekutuan ini jika hal itu diwujudkan. Kalau ada yang mau beli untuk paduan suara, ya itu boleh. Tapi usahakan mungkin intinya dulu, seragam dalam ibadah. Saya tidak membenarkan, tapi saya berpikir ya mungkin aja ya, mungkin dalam persiapan itu Tuhan juga mengingatkan, dan saya juga teringat yang lalu-lalu, iya betul juga ya ini. Jadi seperti itu di dalam kita menyampaikan rasa kepedulian kita kepada sesama ibu-ibu yang kekasih. Mungkin juga momen ini bisa dipergunakan, kita bisa membantu ibu-ibu yang mungkin memerlukan topangan dari kita. Kita juga diajarkan untuk bisa bersikap adil kepada alam. Coba ingat Kejadian 1 bagaimana Tuhan menciptakan. Dipikirkannya Tuhan untuk menciptakan siang dan malam. Dipikirkannya untuk mempunyai laut, darat, cakrawala yang tersusun. Bagaimana kalau tidak ada siang dan malam? Kita tidak mempunyai waktu istirahat sebagai manusia. Kita tidak mengenal waktu. Bagaimana ketika tidak ada cakrawala, tidak ada laut? Saya tidak bayangkan kacaunya hidup manusia seperti itu. Dan mengapa kita diajarkan untuk juga mempunyai rasa adil kepada alam? Karena jangan ketika banjir bandang atau gunung meletus kita baru seperti dicambuk. Ya Tuhan, saya sudah membuat alam menangis. Dalam Mazmur 19 ayat 2 juga disebutkan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi alam adalah pekerjaan tangan Tuhan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan. Ibu bapak, hal ketiga yang mungkin bisa kita aplikasikan, baiklah dalam tiap nafas hidup kita, kita tidak boleh hidup untuk diri atau kepentingan diri kita sendiri.
Sehingga kita seperti kadang-kadang terjebak seperti Ribka, hanya membayangkan harta dunia yang akan didapatkan Yakub dan tanpa berpikir dua kali dia melakukan hal seperti itu. Ibu-ibu dan saya harus benar berkomunikasi pada Tuhan supaya kita membawa contoh yang baik bagi anak-anak. Karena anak-anak kita juga mempunyai jalan hidup dalam pekerjaan, pergaulan, dan pelayanan. Jadi ketika kita mempunyai kendala, kita ingkar dari Tuhan. Ingatlah, di rumah ada anak-anak, ada orang yang mengasihi kita. Jadi jangan fokus pada diri sendiri. Cara Tuhan mengasihi kita dengan menghadirkan orang-orang yang dikasihi di dekat kita. Sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang mengingkari Tuhan. Kita tunduk pada Tuhan, maka anak-anak akan melakukan hal yang sama. Jangan sampai Tuhan memperingatkan kita, jangan sampai berdampak kepada kehidupan anak-anak itu. Saya tidak menyebutkan hukuman, tetapi seenggaknya kita mempunyai satu cara untuk mengekang diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya Tuhan tetap mengenal kita sampai waktu kita dipanggil Tuhan. Biarlah firman Tuhan malam ini melekat dalam hati kita. Kita mengingat betapa sedihnya Ishak dan Ribka kehilangan anak-anaknya. Ishak yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi harus mengalami itu. Hal yang keempat, janganlah kita mengandalkan diri sendiri atau ingin instan. Proses menabur tidak mudah, ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan. Karena kadang-kadang Tuhan memproses kita berliku. Tapi kita jangan lupa, dalam proses itu kita bersyukur menghitung berkat yang Tuhan berikan setiap detik di masa lalu. Jangan kita selalu mengharapkan berkat Tuhan di masa depan dan melupakan berkat Tuhan di masa lalu. Kita ingat role model kita adalah Tuhan Yesus yang memang hidup menderita berkorban. Dia tidak menjanjikan kita untuk senang terus. Tuhan kita sendiri telah menderita dan berkorban. Kita harus punya standar hidup yang berfokus kepada Tuhan, bukan standar hidup yang sekarang kita jejet. Itu adalah satu cobaan bagi kita ibu-ibu. Mungkin bangun tidur ada yang saking ini sama jejet, udah lihat ini baju apa yang muncul ya hari ini. Tas apa yang ini? Saya harus ke ini Mami. Jadi jangan kita memaksa pencipta untuk memenuhi keinginan kita yang kadang-kadang egois. Keserakahan mengakibatkan kita jatuh jika kita mendapatkan secara instan. Kita mungkin pernah, saya tidak berharap seperti Ribka. Aku menanggung kutuk itu anakku, dengar saja, pergi. Dalam kata lain kita kadang berkata, udah nanti mama yang tanggung deh, kamu jalan aja gini-gini. Kadang seperti itu. Kita kadang tidak sadari apa yang kita ucapkan itu jangan berbalik kepada kita atau keluarga kita. Sadarlah untuk mengatakan kepada anak itu hal-hal yang baik tentang Tuhan dan yang memang Tuhan kehendaki. Kadang manusia memang kalau berada di darat memang egonya lebih tinggi. Tetapi coba kalau di pesawat, peraturan apapun kita lakukan, pakai seat belt. Karena apa? Kita merasa ancaman itu terlalu menekan kita berdoa terus Tuhan. Tetapi ketika sampai di darat, sampai jejak di tanah, mungkin lupa, terima kasih Tuhan. Di atas sudah berjanji, saya akan ini deh Tuhan, begini, sampai di bawah. Lupa. Jadi itulah keadaan kita ibu-ibu yang kasih. Kadang kita minta Tuhan sebagai hamba untuk memenuhi keinginan kita. Kita tidak meletakkan Tuhan di mana kita beriman dan percaya. Dan kita tidak taat, kita tidak minta Tuhan untuk menguatkan kita ketika kita lemah. Kita bertemu lagi,
Mungkin saya berharap tahun depan apa bulan depan kita mempunyai peningkatan iman dan bersandar pada Tuhan yang lebih-lebih dalam. Karena kita kan ada lagu makin dekat pada Tuhan. Siapa yang bilang kita bisa menangguh kita dekat sama Tuhan? Walaupun memang nyatanya dari sejak muda pun kita sudah harus dekat pada Tuhan. Ingatlah cerita ibu bapak, kalau saya bilang pelayanan kenapa kita harus adil, bahwa Tuhan lebih menghargai seorang janda miskin. Jadi kita cara dalam persekutuan juga kita memandang satu sama lain, pandanglah dia sebagai ciptaan Tuhan. Cara Tuhan berbeda dengan cara dunia. Jangan kita terjebak ke cara pemikiran seperti itu sehingga mengganggu persekutuan kita. Seperti Ribka yang ingin instan mendapat kelimpahan, padahal boleh dibilang dia sudah merasakan kekayaan yang luar biasa ya. Tetapi mungkin keserakahan itu menjadi bagian dia pada saat itu. Padahal kalau dia bergaul intim dengan Tuhan, dengan cara memintanya saja bersujud pada Tuhan, dan dia mengajarkan anak-anaknya untuk membaca firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, mungkin dia memperoleh, bukan mungkin, saya yakin dan percaya hikmat dari Tuhan akan menghampiri dia, bukan hikmat atas pemikiran, dari pemikiran kita sendiri, begitu juga dengan kita. Yeremia 17 ayat 7, saya menutup itu. Mari kita baca bersama-sama. Yeremia 17 ayat 7. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Immanuel, Allah menyertai kita, terpujilah Tuhan. Amin.